Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan internet dari zaman ke zaman. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan mata kuliah aplikasi perkantoran. Nah, oleh sebabnya itu, sebelum kita lanjut, eh, perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NIM 224611175. Nah, yang pertama itu pengertian internet. Nah, internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia untuk saling bertukar data dan juga informasi dengan cepat. Nah, apa sih latar belakangnya muncul internet? Nah, internet itu awalnya dikembangkan untuk keperluan militer dan juga penelitian. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan sistem komunikasi yang tetap berjalan meskipun sebagian jaringan mengalami gangguan. Nah, yang berikut eh, kita masuk dalam ARPANET. Nah, ARPANET ini itu merupakan cikal bakal internet yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Nah, ARPANET ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika, yaitu dikembangkan pada tahun 1960-an. Nah, jaringan ini digunakan untuk menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian. Nah, fungsi dari jaringan ARPANET atau internet yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika itu yaitu menghubungkan beberapa universitas dan juga lembaga penelitian. Yang berikut perkembangan internet di tahun 1980-an. Nah, di tahun 1980-an, internet itu sudah mulai berkembang dengan penggunaan protokol TCP/IP. Protokol ini memungkinkan berbagai jaringan komputer saling terhubung dan berkomunikasi secara standar. Nah, yang berikut munculnya World Wide Web. Nah, eh, World Wide ini World Wide Web ini muncul pada tahun 1990-an. Nah, World Wide Web atau WWW itu dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Nah, WWW ini tujuannya memudahkan pengguna mengakses informasi melalui halaman web yang saling terhubung. Berikut, nah, internet di era modern atau di internet di era sekarang. Nah, sekarang internet itu berkembang pesat dan sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti salah satunya pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan juga hiburan. Nah, dengan adanya internet, akses internet juga semakin mudah melalui perangkat mobile. Nah, sekarang internet itu sudah ada, jadi kita semakin mudah eh, internetan melalui perangkat mobile. Nah, perkembangan media sosial. Nah, media sosial seperti yang kita kenal sering kita gunakan itu seperti WhatsApp atau Facebook dan juga lain-lain. Nah, menjadi salah satu dampak besar dari perkembangan internet. Nah, platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi secara cepat. Ya, dengan adanya internet ini eh, ada ada dampak positif dan juga negatifnya. Nah, apa dampak positif dari internet itu? Ya, dampak positifnya itu internet memberikan dampak positif seperti kemudahan akses informasi. Salah satunya dalam contoh di dunia perkuliahan lah. Nah, ketika dosen ingin memberitahukan kepada mahasiswa, contohnya hari ini tidak masuk. Nah, eh, kemudahannya itu dosen tinggal ketik di grup WhatsApp, kemudian mengirim kepada grup tersebut sehingga mahasiswa dapat melihatnya. Nah, itu yang biasa disebut kemudahan akses informasi. Nah, tetapi dari internet ini juga memiliki dampak negatif. Nah, salah satunya itu penyebaran hoaks dan kecanduan digital. Nah, penyebaran hoaks.
Contohnya, ada sebuah kasus, tapi eh, orang tersebut tidak saring dulu sebelum membagikan atau tidak menyimak baik-baik dulu sebelum membagikan berita tersebut sehingga berita yang disebarkan salah dan orang-orang percaya begitu saja. Nah, kemudian kecanduan digital. Kecanduan digital itu di era sekarang lah banyak seperti Gen Alpha. Bukan cuma Gen Alpha tapi juga Gen Z. Banyak anak-anak sekarang yang lebih memilih bermain HP atau di kamar sehingga eh, dia lebih cenderung lebih suka marah-marah karena selalu di kamar bermain HP itu yang disebut dengan kecanduan digital. Nah, yang terjadi pada anak kecil mulai dari kecil itu biasanya sudah diberikan HP sedikit-sedikit selalu diberikan HP. Nah, sifat dari seorang anak yang selalu kecanduan dengan digital itu pasti berbeda dengan anak yang selalu suka bermain di luar. Pasti pola pemikirannya itu berbeda. Itu yang disebut dengan kecanduan digital. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita atau materi kita pada saat ini, sejarah perkembangan internet itu menunjukkan bagaimana teknologi komunikasi berkembang dari sistem sederhana menjadi jaringan global yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Tetapi jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, teknologi itu atau internet itu tidak pasti tidak selalunya baik dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang saya katakan bahwa internet itu memiliki hal positif dan juga hal negatif di dalam kehidupan. Nah, demikian video saya pada saat ini. Sekiranya video penjelasan saya mengenai internet ini bisa dipahami dengan baik. Nah, sehingga boleh menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Demikian video saya. Terima kasih.